Sahabat Sino, mari kita lanjutkan membuat layout peta di Quantum Gate. Kita mulai dengan klik menu Project, kemudian pilih Layout Manager. Klik Layout Peta, dan klik Show. Ini adalah layout isi peta yang sudah kita buat. Sekarang kita lanjut membuat informasi tepinya. Kita mulai dengan membuat frame. Klik Add Shape. Pilih Add Rectangle. Kemudian letakkan cursor di kanan atas isi peta. Tarik cursor sampai membuat frame untuk informasi tepi. Untuk informasi peta, yang paling atas adalah logo pembuat peta. Dimulai dengan klik Add Picture. Letakkan kursor di tengah atas frame informasi tepi. Tarik ke bawah secukupnya, dan cari logo di penyimpanan. Perhatikan di item Properties. Klik Raster Image. Klik titik 3, cari folder penyimpanan logo. Setelah dipilih, klik Open. Lakukan pengaturan, ukuran, dan posisi. Berikutnya, membuat judul peta. Klik Add Label, kemudian letakkan kursor di bawah logo. Ketik judul peta, sesuai peta yang dibuat. Ketik pada kotak Main Properties yang ada. Pengetikan judul peta harus menggunakan huruf kapital. Judul peta memuat isi peta, lokasi, ukuran luas, atau panjang. Selesai ketik judul, lakukan pengaturan. Lakukan pengaturan di item Properties. Klik tanda segitiga di kolom font. Dan pilih Configure Format. Jenis huruf adalah Arial, ukuran disesuaikan, dan warna huruf adalah hitam. Klik Label Font setelah selesai pengaturan. Kemudian, posisikan judul di tengah frame. Pilih kolom Horizontal Alignment, kemudian pilih Center. Selanjutnya, ketik skala peta yang digunakan. Klik Add Label, dan posisikan kursor di bawah judul peta. Ketik skala petanya. Atur jenis huruf, ukuran, dan warna. Serta posisikan skala di tengah frame. Selanjutnya, klik Add Scale Bar untuk membuat skala bar. Letakkan di bawah skala peta. Atur sedemikian rupa skala yang dibuat sehingga mudah dipahami. Lakukan pengaturan di item Properties. Kemudian, kita masukkan arah utara. Klik Add North Arrow. Letakkan kursor di bawah skala bar. Melalui item Properties, sahabat dapat memilih arah utara yang disukai. Lakukan pengaturan. Selanjutnya, kita masukkan catatan proyeksi. Untuk menulisnya, klik Add Label. Kemudian letakkan kursor di bawah arah utara.
Catatan proyeksi memuat informasi tentang sistem proyeksi, sistem koordinat, dan datum. Di mana sistem proyeksi yang digunakan adalah Transverse Mercator. Untuk sistem koordinatnya adalah sistem geografis, dan datum yang digunakan adalah WGS 1984. Kemudian, atur jenis huruf Arial, ukuran, warna hitam, dan posisinya. Selanjutnya, kita masukkan tanda tangan atau legalitas. Untuk menulisnya, klik Add Label. Kemudian letakkan kursor di bawah catatan proyeksi. Legalitas berisi nama, jabatan, tanda tangan, dan stempel pihak yang bertanggung jawab terhadap isi peta. Jangan lupa mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan atau penerbitan peta. Kemudian, atur jenis huruf Arial, ukuran, warna hitam, dan posisinya. Berikutnya, kita bubuhkan keterangan atau legenda. Untuk menginputnya, klik Add Legend. Kemudian, letakkan kursor di bawah legalitas. Keterangan peta atau legenda memuat simbol-simbol dalam bentuk titik, garis, atau area yang dapat menerangkan setiap unsur yang tergambar pada isi peta. Hapus unsur-unsur atau simbol yang tidak diperlukan, agar keterangan peta terlihat rapi dan tidak makan tempat. Lepaskan tanda centang pada Auto Update di kolom Legend Items. Klik tanda min untuk menghapus. Jangan lupa mengetik judul keterangan di kolom Title. Kemudian, atur jenis huruf Arial, ukuran, dan posisinya. Sahabat Shino bisa membagi legenda menjadi dua kolom. Klik tanda segitiga di depan columns. Dan tambahkan dua kolom. Silahkan atur ukuran simbol, spasi antar simbol, dan jarak antar kolom. Tambahkan nilai pada column space untuk atur jarak antar kolom. Untuk selanjutnya, sahabat Shino dapat mencantumkan dasar dan sumber data peta yang digunakan. Untuk mencantumkan, klik Add Label. Kemudian, letakkan kursor di bawah keterangan. Selanjutnya, ketik dasar dan sumber data peta pada kolom Main Properties. Dasar pembuatan peta mencantumkan aspek legal dari pembuatan peta, seperti peraturan atau ketentuan lainnya. Sedangkan sumber data digunakan untuk mengetahui keabsahan atau validitas data yang digunakan. Sumber data dapat berupa peta RBI atau asal data yang digunakan. Kemudian, atur jenis huruf Arial, ukuran, warna hitam, dan posisinya. Langkah selanjutnya adalah membubuhkan catatan. Sebagai pelengkap informasi peta, klik Add Label dan letakkan kursor di bawah sumber data. Ketik catatan di kolom Main Properties. Catatan merupakan bagian untuk menjelaskan hal-hal yang masih diperlukan terkait data yang tergambar dalam isi peta. Kemudian, atur jenis huruf Arial italic, ukuran, disesuaikan, warna hitam, dan posisinya.
Setelah semua informasi peta diinput, langkah berikutnya adalah membuat peta situasi sebagai penjelas posisi dari areal isi peta. Sahabat Sino, sebelum kita membuat peta situasi, terlebih dahulu kita kembali ke data view Quantum Gate. Lepas centang layer base map Google Satellite, kemudian hapus label dari layer Stadion Palaran, klik kanan mouse pada layer Stadion Palaran, dan klik Properties. Kemudian ubah labels menjadi no label. Dan klik OK. Selanjutnya kita kembali ke layout peta. Untuk membuat peta situasi, caranya sama dengan menginput isi peta, hanya skalanya yang lebih besar. Dimulai dengan klik Add Map dan letak kursor di bawah catatan. Tarik kursor ke kanan bawah, sedemikian rupa, hingga peta situasi muncul. Kemudian ganti skalanya menjadi 500.000. Atur posisi peta sedemikian rupa, menjadi di tengah layar. Kemudian ganti CRS-nya menjadi EPSG 4326, WJS 84. Kemudian, buat grid-nya. Lakukan pengaturan agar grid-nya sesuai ketentuan. Kemudian tambahkan judul dan skala untuk peta situasinya. Ketik judul yang sesuai dan lakukan pengaturan sedemikian rupa agar judul mudah dipahami. Tambahkan juga keterangan mengenai lokasi pengambilan datanya, ketik informasi lokasi, dan lakukan pengaturan. Informasi tepi terakhir yang harus ditampilkan adalah nama instansi pembuat atau penerbit dan tahun penerbitannya. Silahkan sahabat ketik nama instansi dan tahun penerbitannya. Kemudian lakukan pengaturan huruf, ukuran, dan posisinya. Terakhir, kita buatkan frame untuk keseluruhan layout peta, agar terlihat rapi dan menarik. Klik Add Shape dan pilih Add Rectangle. Letakkan kursor di kiri atas layer dan tarik sampai ke kanan bawah. Kemudian perhatikan pada item, geserkan rectangle ke paling bawah. Nah, demikianlah pembuatan layout peta. Silahkan sahabat Sino mencobanya. Oh ya, ada yang lupa, setelah selesai layout peta, hasilnya diekspor atau disimpan, bisa dalam format PDF atau image. Caranya, klik menu layout dan pilih Export as PDF. Beri nama petanya dan simpan di folder yang ditentukan. Klik Save dan beri centang pada Create Geospatial PDF. Kemudian, klik Save lagi. Peta berhasil disimpan, dan klik link berikut untuk melihat hasilnya. Klik 2 kali. Inilah peta PDF yang kita hasilkan. Demikian sahabat Sino, cara layout peta dan menyimpannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.